sini di mana untuk pemaparan ini yang berjudul dengan budaya positif aksi nyata nomor 21.4 kepada Bapak Undang 15 tadi SPD waktu sekitar kita kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Sandi yang sudah memimpin jalannya acara. Namun sebelum saya memaparkan materi terlebih dahulu ya, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Hendy ya. Silakan untuk memulai supaya jalannya lancar ya. Silakan. Terima kasih Pana atas waktunya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan pada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyrikin wa mawlana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu wa ilaika syakwa wa hamdana wa quwwata illa billah Allahumma sahhil 'alaina min kulli usrin wa tu'assir 'alaina rabbana zidna ilman nafi'an wa rahman wa akram wa qalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta nasiri wa bika nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Hendy yang sudah membaca doa supaya acara ini berjalan dengan lancar ya. Oke, kali ini saya perkenalkan, nama saya Endang Anas dari SPD ya. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata ya modul 1.4 yaitu tentang budaya positif ya, budaya positif. Nah, di sini saya CGP angkatan 11 di asal sekolahnya SMK Ria Cendekia ya, Kabupaten Cianjur ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Guru yang telah hadir di sini ya, menyempatkan waktunya untuk mengikuti pemaparan yang akan saya paparkan ya. Oke, baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, umumnya kepada kita selaku umatnya yang mencintai kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Allah. Baik, kita mulai dengan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif ya. Sebelum beranjak ke budaya positif di benak bapak-bapak ya, apa budaya positif itu? Apa? Ada yang bisa menjelaskan budaya positif itu apa? Silakan. Ya. Budaya positif yang ada di benak bapak-bapak ya. Budaya positif apa? Ya, mungkin ya baik ya. Ada tidak? Mungkin dari cara perilaku, dari perilaku sopan santunnya. Sopan santun ya. Betul ya, bisa. Kita lagi. Budaya misalnya contoh di sekolah seperti apa budaya positif? Misal diibaratkan ke anak-anak contohnya budaya positif. Bersalaman ya, bersalaman 5S ya. Senyum, salam, sopan santun. Nah, itu budaya positif. Kemudian seperti datang tepat waktu baik guru ataupun siswa juga. Nah, itu termasuk ke dalam budaya positif. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Di sini kata beliau, saya percaya bahwa anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang akan tumbuh subur jika mendapat pengairan cahaya matahari yang cukup dan perawatan yang baik dari Pak Tani. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai
yang dapat diturunkan dan diwariskan. Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ibarat apa ya, bulir jagung. Kita itu menanam padi atau menanam biji jagung di ladang ya. Anak-anak itu seperti itu ya. Nah, kita itu petaninya kalau di sawahnya. Kalau di sini kita dulu supaya dulu anak-anaknya tumbuh ya, supaya menjadi apa, kecerdasannya ya oleh kita diibaratkan itu tadi ya, bulir-bulir jagung yang akan tumbuh subur jika mendapat pemberian dirawat yang diaplikasikan ke sekolah ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ke materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Secara sederhana, pengertian disiplin dapat dipahami sebagai sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kedisiplinan perlu dipupuk sejak usia dini. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam pendidikan, jika kedua hal tersebut jika diterapkan bersama dapat menuntun karakter siswa ke arah yang lebih positif. Nah, itu pengertian dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nah di sini ada teori kontrol menurut Stephen R. Covey ya. Ada stimulus, kemudian ada teori kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kemudian ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Yaitu teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Selanjutnya ada budaya positif ya. Budaya positif di sini terdiri dari 5 poin. Disiplin dan kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Nah, itu budaya positif ya, ada 5 ya. Next. 1. Disiplin positif dan kebajikan universal. A. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan motivasi internal. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Ini bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa kalau Bapak pendidikan kita itu bahasa Jawa ya. Merdeka itu jarwanya orang mengelepasi pangreh ibu kuat kuasa akan diri pria. Ada yang paham itu artinya? Pak Ustaz? Kurang paham ya. Sama ya, saya juga nanti bisa ditelusuri ya apa artinya ya. Yang B-nya masih di disiplin kebijakan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal berarti nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu profil pelajar Pancasila 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya.
Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang keenam kreatif, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Apakah sudah diterapkan di sekolah kita, Bapak-bapak? Ya. Sudah ya. Contohnya seperti apa? Pak Herdi, contohnya seperti apa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Ibadah sholat lima waktu. Ya. Kita di sini selalu pagi-pagi sholat dulu berjamaah, sholat duha, yaitu mudah-mudahan diterapkan. Kemudian mandiri, ya anak-anak sudah mandiri itu kelihatannya. Ya. Dan yang seterusnya itu yang kita karena kurikulum merdeka, ya kita harus paham tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, kita akan bahas ketiga ini ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari masih mulai. Kita bahas tentang teori motivasi. Ada hukuman, penghargaan, restitusi. Ya, kita bahas motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini masih hukuman atau konsekuensi kalimat ini, Bapak-bapak ya. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, jadi si siswa ini termasuk kemana? Hukumankah atau konsekuensikah? Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman. Nah, berarti maksudnya ke hukuman ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, itu juga hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ada konsekuensinya ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Memperbaiki struktur kelas yang telah dirusak. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol sama teman. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Pada pintar-pintar ini bapak-bapak yang sudah luar biasa hebat ya, sudah bisa menganalisis mana hukuman, mana konsekuensi. Selanjutnya ini contoh hukuman, pengertian dari hukuman tersendiri ya. Silakan ada yang mau bacakan Pak Heru? Yang pertama yaitu hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi
tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang dan murid akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, murid juga tidak nyaman. Selanjutnya eksekusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, murid mendapatkan penguatan. Terima kasih Pak Herdi sudah membacakan itu ya pengertian dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Tuh. Kemudian kita bahas tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu ada prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini ada apa saja? Mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat ya. Kemudian mencatat semua masukan dari murid, menyusun keyakinan kelas, prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif dan seterusnya ya. Itu keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas ya. Keyakinan kelas. Kemudian mencoba membuat keyakinan kelas ya. Apa menurut bapak-bapak keyakinan kelas itu seperti apa? Beda tidak dengan kesepakatan kelas? Ada keyakinan, ada kesepakatan kelas. Menurut bapak-bapak beda ya? Kalau keyakinan lebih kepada apa yang apa saja? Selanjutnya ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 4 kebutuhan dasar manusia ya. 1 ada kebutuhan bertahan hidup ya. 2 kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kemuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan, kebutuhan atas rasa senang ya. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini ya, mana ke anak-anak kita yang mana gitu ya. Misalnya kebutuhan bertahan hidup seperti apa ya? Di antaranya sesuatu makan gitu ya, jajan ya. Pasti ya itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau manusia itu harus adanya asupan yang cukup ya, 4 sehat dengan sempurna itu. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian tempat tinggal ya, tempat tinggalnya nyaman tidak di rumahnya gitu ya, supaya memungkinkan siswa itu ya semangat ke sekolahnya gitu ya. Lihat dari itu. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan tidak kasih sayang seperti apa? Bahkan Pak Hendi, Pak Sandi, Pak Herdi, kasih sayang. Kasih sayang mungkin maksud di sini kasih sayang antar sesama teman, pandang, kelas ya kalau boleh ditanya pasti. Kemudian lagi sama dengan teman-temannya di kelas tersebut saling memberikan kasih sayang dan rasa diterima menjadi teman bagi mereka masing-masing. Jadi memang harus ada dasar kebutuhan di manusia yang nomor 2 ini, kasih sayang dan rasa diterima, supaya nyaman nanti di dalam mereka berada di kelas, baik tempat belajar, baik kapanpun seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hendi ya. Saya sangat termotivasi oleh Pak Hendi ya dengan pengertian dari kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, ada yang bisa penguasaan seperti apa? Atau yang mana saja boleh lah ya. Kebebasan misalnya kesenangan.
termasuk yang mana saja? 4 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Nah, kesenangan menurut Pak Sandi seperti apa? Kebutuhan atas senang. Jadi kalau misalkan di kelas itu bagaimana guru harus memberikan metode yang menyenangkan terhadap siswa. Jadi jangan sampai monoton supaya siswa itu tidak merasa bosan, gitu kan? Cara penyampaian terhadap guru pun dapat langsung diterima oleh siswa. Jadi kan kalau yang cuma kita monoton seperti tulis, jadi ke anaknya juga akan merasa bosan, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita menggunakan metode yang dapat menyenangkan terhadap siswa, mungkin daya serap nanti dalam penyampaian materi pun dapat langsung diterima oleh siswa. Mungkin itu kata dari saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Terima kasih ya Ibu. Jadi saya juga paham gitu ya apa yang Bapak-bapak ini sampaikan itu. Insya Allah saya diresapi, dimengerti. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke restitusi. Nah, 5 posisi kontrol, ada penghukum ya. Ini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi ya. Menekan murid lebih dalam lagi. Guru dalam posisi penghukum ya. Contoh kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah itu contoh kalimat penghukum ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pengertiannya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, jadi si guru tersebut itu rasa bersalah gitu ya ke anak itu seperti apa gitu ya. Nah di sini pembuat rasa bersalah, apakah bapak-bapak ke anak misalnya kita jengkel ke anak tidak mengerjakan tugas ya, bapak-bapak ini posisi yang mana? Sebagai teman ya atau pemantau saja? Yang kelima ini ada manajer ya, yang mana ini? Restitusi 5 posisi kontrol ke anak ya. Apakah bapak-bapak ini tipe si penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Ya. Kemudian jadi teman guru ya, teman dengan siswa itu atau pemantau ya. Ini pengertian dari teman guru ya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Persuasi itu apa ya? Ajakan ya kalau bahasa Indonesia itu. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif ya. Kemudian positif di sini bisa berupa hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu kalimatnya. Kalau posisi menjadi seorang teman bagi murid ya. Yang keempat itu pemantau. Nah, apa sih pemantau ini ya? Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya. Contoh kalimatnya pemantau dengan siswa ya, kita sebagai guru. Ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu pemantau. Yang terakhir pengertian dari manajer. Nah, kita itu sebagai guru harus jadi seorang manajer ya. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, bapak-bapak yang mana ya? Sebagian apa? Ya? Apakah sudah menjalankan semuanya? Ya? Ketika misalnya kita jengkel ke anak, tidak mengerjakan tugas, datang telat, ya? Tidak tepat waktu. Ya?
Apakah kita langsung kemana, posisi yang bagus itu seperti apa? Gitu. Apakah menjadi pemantau saja, mengawasi, kemana, bagaimana itu? Nah itu ya, ini restitusi ya, 5 posisi kontrol. Kalau saya kayaknya lebih ke mana ya? Ke posisi manajer gitu ya. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan itu Dengan guru yang masing-masing. Pribadi masing-masing kan. Nah, ini ada segitiga restitusi ya. Apa itu restitusi? Ya, coba bacakan lagi Pak Heru. Segitiga restitusi. Restitusi sebagai salah satu cara melakukan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Diana dosen merancang tahapan restitusi bernama segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini kita bahas tentang segitiga restitusi. Ada 3 ya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita itu kemana kalau misalnya ke siswa ya, menstabilkan identitas ini menurut dosen yang memperkenalkan konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi yang lebih baik melalui konseling. Berikut ini tahapan dan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah ya. Menstabilkan identitas, pengertiannya berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah ya, tidak apa-apa berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Contoh kasus ya. Seorang siswa yang selalu membolos sekolah, siswa bolos baik sekolah apa? Guru mendorong siswa untuk berefleksi untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran, lalu membantu siswa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Contoh kasusnya, pada siswa yang sering terlambat sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan untuk membantu orang tuanya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahap ini, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Contoh kasus, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Jadi tadi segitiga restitusi itu urutannya seperti itu ya. Ketika kita menanamkan disiplin positif pada murid ya, sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, ini menurut Dayana dosen ya. Ini tahapannya itu satu, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Jadi ketika ada masalah, misalnya siswa misalnya tidak masuk pelajaran kita, pelajaran matematika misalnya ya, siswa tersebut kan kita merasa gak enak ya, kenapa sih siswa tersebut tidak masuk gitu ya. Nah, hal yang perlu kita lakukan ini mengacu ke sini. Jangan langsung ke tindakan ya. Siapa ya, misalnya langsung ditegur di rumahnya. Jadi ada alurnya ya. Jadi alurnya pertama stabilkan identitas dulu ya. Baru ke validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan. Tadi pengertiannya sudah menstabilkan apa. Beda lagi cerita kalau misalnya siswa memborong guru, menggantung guru. Itu mah bukan lagi ke ini, tapi jalur hukum aja langsung. Kalau misalnya tadi diibaratkan contoh tidak masuk ke pelajaran kita, tapi kita merasa tidak enak, kemana sih siswa tersebut? Ini
ini tahapan-tahapan stabilkan integritas guru. Yang kedua validasi pembelajaran. Oke, selanjutnya ya itu ya. Sekarang tadi sudah saya paparkan dari mulai awal sampai akhir ya. Ini budaya positif, tentang budaya positif, kemudian keyakinan kelas ya, kemudian segitiga restitusi itu ya. Nah sekarang saya ingin apa yang Bapak-Bapak tangkap tadi setelah saya jelaskan apa yang mau ditanyakan ataupun mau menambahkan. Oh misalnya saya setuju dengan ini misalnya ya, saya merasa bagaimana pembelajaran ini ya. Silakan boleh ini berbagi, kita diskusi ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ini sedikit apa ya namanya, bukan masukan, tapi menjadikan pembelajaran ya. Jadi dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Undang tentang budaya positif ya, saya rasa budaya positif di situ dan beberapa pembahasan mungkin menjadikan suatu pembelajaran buat kami. Jadi untuk budaya positif itu untuk pembelajaran sekolah memang harus diterapkan, karena salah satunya contohnya tadi siswa dapat bisa menyenangkan gitu ya. Siswa dapat membuat kesepakatan kelas sendiri gitu kan. Jadi tidak sampai nanti kalau misalkan penerapan nilai positif ini dapat dijalankan di sekolah, ini akan menjadikan nilai positif juga kepada sekolah. Anak-anaknya akan disiplin dengan baik sesuai dengan apa yang sudah mereka terapkan dalam suatu pembelajaran kelas. Cukup baik karena untuk budaya positif ini mungkin kami juga banyak belajar dari materi yang sudah kami jelaskan. Kalau buat saya itu sungguh nilai positifnya, di mana ada nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah, tentunya mungkin itu menjadikan pembelajaran yang baru buat kami untuk menerapkan di kelas tentunya, dan cara penyampaian materi tersebut itu bagaimana untuk dapat menyenangkan dan dapat diserap oleh murid secara baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, baik. Dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Sandi ya yang sudah menambahkan juga ya tadi tentang keyakinan kelas itu seperti apa, kemudian cara belajar siswa harus menyenangkan seperti apa tadi yang sungguh luar biasa ya. Kita coba dulu. Ya silakan dari rekan-rekan yang lain. Baik, mungkin dari saya pernah ada rasa penasaran tadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Kalau tidak dijelaskan untuk saat ini mungkin agaknya kita tidak bisa tidur. Terbawa mimpi ya. Ya. Jadi supaya lebih lebih sempurna lagi, tolong kalau boleh gitu ya dicari, dan kita mudah-mudahan bisa menemukan jawaban dari maksud Mardika Ibu Jarwanya norak mulai asing pangrek min ugo kuat kuasa aman diri priang kita. Jadi supaya permasalahan kita bisa terjawab dengan kalau bisa boleh dicari apa sih maksudnya dari ini semua. Dan tadi alhamdulillah kita memang merasakan seperti apa yang Pak Sami katakan, itu jelas-jelas bermanfaat, bukan
Oh, oke, nanti saya itu tugas saya ya Pak Andi ya. Karena saya bukan dari Jawa Tengah ya, bukan orang Jawa tapi Jawa Barat ya, dengan mayoritasnya Sunda ya, campuran Indonesia dan Sunda. Nanti saya akan terus dengan makna itu ya. Nanti face to face kita seperti ini makna dari filosofi pengajar Dewantara ini. Ini pasti luar biasa ya. Luar biasa, pasti luar biasa ya. Oke, saya tadi langsung jawab Pak Hermi ya. Tadi apa? Kendala Terbesar di dalam menerapkan budaya positif dan anak. Nah, tentunya ini budaya positif ini kita tahu maknanya budaya positif ini seperti tadi contoh ya, datang harus tepat waktu ya, itu budaya positif. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah juga ya. Kemudian 5S ini salam bertemu dengan guru ya anak-anak. Nah, memang betul kendalanya ya. Terutama kita harus contohkan dulu dari kita sendirinya ya, dari kita sendiri. Tetapi itu sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi rasa sulit itu bisa kita ubah ya. Nah, itu harus dari diri sendiri dulu ya. Kita misalnya datang terlambat ya, perbaiki ya, supaya meniru anak tersebut ya. Saya juga sekolah. Ya. Itu mungkin Pak Hedi emang budaya positif ini familiar di telinga ya. Iya, sangat familiar. Cuma dari segi penerapannya yang bisa. Ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Diri kita sendiri tadi saya juga belum bisa ya, belum bisa sepenuhnya. Ya, tidak sepenuhnya. Tapi mencoba memperbaiki terus untuk menjadi lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Hendy, Pak Hendy, Pak Sandi, ya, Pak Yudi juga. Ada lagi Pak Yudi tentang apa yang sudah cukup saya Di tengah sebelah saya Pak, di tengah bersama istri. ya mungkin itu ya doakan saya di CGP Angkatan 11 ini ya baru 3 bulan ya. Berarti 3 bulan lagi saya insya Allah nanti bukan CGP karena saya jadi GP ya. Jadi guru penggerak. Kalau sekarang masih calon guru penggerak. Nah ini saya kebetulan di modul 1.4 ini penutup di modul 1.4 ini membuat aksi nyata harus berdurasi 1 jam lamanya ya, seperti ini. 1 jam atau lebih. Nah, jadi upload LMS. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini dan saya juga berdiskusi dengan bapak-bapak yang mengetahui sedikit banyaknya ilmu-ilmu yang diterapkan oleh bapak-bapak kepada saya juga dan kita berdiskusi di forum ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan juga ke anak-anak. Ya mungkin dari itu ya, dari saya dicukupkan sekian ya untuk memimpin doa seperti biasa penutup Pak Hedi silakan untuk memimpin doa. Baik.